Ketika membicarakan wanita cantik zaman Mesir kuno, kebanyakan orang akan teringat pada sosok Cleopatra. Namun, ada satu sosok lagi kecantikannya dikatakan melebihi Cleopatra. Dia adalah Nefertiti, seorang Firaun perempuan yang terkenal memerintah Mesir dari tahun 1353 sampai 1336 sebelum Masehi. Nefertiti merupakan putri dari pasangan Tei dan Wazir Ai. Wazir adalah gelar bangsawan di kalangan masyarakat Mesir saat itu. Tei bukanlah sebenarnya ibu kandung dari Nefertiti. Wazir Ai sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan lain keturunan bangsawan, dan kemudian melahirkan seorang putri cantik bernama Nefertiti dari pernikahan yang pertama itu. Setelah istri pertamanya meninggal, Ai kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Tei yang kemudian melahirkan anak keduanya bernama Mutnomet. Jadilah Ai sekarang memiliki dua putri cantik bernama Mutnomet dan Nefertiti. Mutnomet dengan Nefertiti memiliki kepribadian yang berbeda. Mutnomet adalah sosok yang suka mengalah dan tidak terlalu banyak keinginan dalam hidupnya. Selalu menyayangi Nefertiti meski ia bukan saudara kandungnya sendiri. Sedangkan Nefertiti diceritakan selalu ingin menjadi pusat perhatian dan selalu ingin menjadi yang nomor satu dalam berbagai hal. Namun hubungan adik kakak ini sangat baik dan saling menyayangi, meskipun Mutnomet harus selalu mengalah demi kebaikan Nefertiti, karena Nefertiti lebih disayangi oleh orang tua. Suatu hari Ratu Tie, Ratu Mesir saat itu, yang juga merupakan kakak dari Wazir Ai, merencanakan pernikahan anaknya yang kedua, Amenhotep dengan Nefertiti, karena pangeran yang pertama, Thutmosis, meninggal usai diduga telah dibunuh oleh adiknya sendiri, Amenhotep, yang memiliki watak keras dan sangat berambisi merebut tahta kerajaan. Sadar akan kecantikan Nefertiti yang memukau pandangannya, Amenhotep mulai tergila-gila dan ingin menikah dengannya. Tentu Nefertiti sangat senang, karena selain akan meningkatkan derajat keluarganya, ia pun akan pindah ke kota Tebes, dan kemungkinan besar akan menjadi permaisuri kerajaan. Seluruh keluarga pun mendukung. Sayangnya, Amenhotep telah memiliki istri dari pernikahan yang pertama, yaitu dengan Kia, namun belum memiliki keturunan sampai sekarang. Jadilah Nefertiti istri kedua Amenhotep. Nefertiti menikah dengan Amenhotep di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun, dan dikaruniai 6 anak perempuan, yaitu Meritaten, Mekitaten, Ankesenpaten, Neferefruyaten Tasiherit, Neferefurere, dan Stephenre. Nefertiti hidup sebagai ratu yang penuh dengan ambisi, kekuasaan, dan keabadian. Ia ingin namanya terukir dalam prasasti sejarah dan akan dikenal oleh umat manusia setelahnya. Dengan sang suami Firaun Amenhotep IV di sisinya, ia secara perlahan mengukir namanya dan suaminya di setiap sudut istana dan kuil Aten yang mereka bangun. Ambisi sang ratu akan keabadian dan ambisi sang Firaun dan dewa Aten disebut sebagai dewa yang hanya dipahami oleh mereka sendiri, bersinergi dalam kekuasaan tak terbatas. Untuk memenuhi ambisi itu, mereka membangun sebuah kota bernama Akhetaten, kota di tengah padang pasir yang dikenal dengan nama Amarna. Amenhotep kemudian mengganti namanya menjadi Akhenaten sebagai bentuk pemujaan terhadap dewa Aten. Setiap sudut kota Amarna dihias dengan patung Nefertiti dan Akhenaten hingga ke kuil-kuil, mengingatkan kepada rakyat bahwa mereka mengawasi rakyat layaknya dewa. Setiap dinding di seluruh istana diukir dengan aktivitas sehari-hari sang ratu dan keluarganya oleh seorang pematung terkenal, Thutmose, yang ia pekerjakan khusus di istana. Mereka telah mendewakan dirinya sendiri. Tentu hal ini menimbulkan keresahan yang amat mendalam bagi berbagai pihak. Para wajar istana, termasuk juga Ratu Tie,
ibunya sendiri menentang keyakinan baru tersebut. Pada akhirnya, banyak masyarakat Mesir yang terpaksa harus merubah keyakinannya menjadi keyakinan yang diinginkan Amenhotep. Mereka terpaksa menyembunyikan patung-patung yang selama ini disembahnya di dalam rumah, dan jika ada yang ketahuan masih menyembah, maka akan mendapatkan hukuman. Masa kekuasaan Nefertiti dan Akhenaten disibukkan dengan pembangunan kota Akhetaten, sebuah kota persembahan kepada dewa Aten. Semakin lama paham Aten, semakin mengakar kuat di Mesir pada saat itu. Dan bangunan termegah yang pernah ada pun diciptakannya. Semua orang terkagum-kagum dengan pembangunan yang sangat megah namun menghabiskan ribuan nyawa selama pembangunannya. Selama 16 tahun memerintah Mesir bersama suaminya, Nefertiti hilang dari catatan sejarah. Tidak ada yang tahu mengapa. Tetapi Akhenaten dan Nefertiti menyebabkan sejumlah besar kekacauan politik selama masa pemerintahan mereka. Jadi penerus mereka melakukan segala upaya untuk menghapus warisan mereka. Catatan dan artefak dihancurkan. Di sisi lain, beberapa arkeolog percaya Nefertiti menghilang dari catatan karena dia meninggal. Mendukung teori ini adalah fakta bahwa putri pertama pasangan itu, yaitu Meritaten, diketahui pernah bertugas di istana sebagai istri kerajaan agung selama tahun terakhir pemerintahan Akhenaten. Ini mungkin menunjukkan bahwa Meritaten menggantikan ibunya yang telah meninggal sebagai permaisuri Akhenaten. Tetapi ada juga yang berpendapat bukan Meritaten yang menggantikan ibunya sebagai permaisuri ayahnya, melainkan putri ketiganya yaitu Ankensepaten yang telah dinikahi ayahnya sendiri menggantikan kedudukan ibunya sebagai permaisuri. Karena dipercaya Ankensepaten yang lebih memiliki kemiripan dengan ibunya, dia cantik dan cerdas. Ankensepaten sendiri telah menikah dengan Firaun Tutankhamun yang merupakan adiknya sendiri, satu ayah tapi beda ibu, dan setelah menikah dengan Firaun Tutankhamun, dia mengganti namanya menjadi Ankhensenamun. Tubuh Nefertiti tidak pernah ditemukan. Jika dia meninggal di Amarna, maka dia akan dimakamkan di makam Amarna, namun tidak ada mayat ditemukan. Spekulasi pun muncul bahwa dia adalah salah satu mumi yang ditemukan di lembah para raja, di mana ketika itu terdapat 3 mumi misterius ditemukan di balik dinding tersembunyi. Makam ini ditemukan berisi mumi sejenis, serta seorang wanita muda yang diduga oleh para arkeolog sebagai Nefertiti. Pada tahun 2010, Profesor Dr. Jawi Hawes, seorang arkeolog Mesir, mengumumkan hasil serangkaian tes DNA yang menurutnya membuktikan bahwa mumi tersebut yang dikenal sebagai wanita muda sebenarnya saudara perempuan Akhenaten. Tes juga menunjukkan wanita yang lebih muda adalah ibu dari Raja Tutankhamun. Sebab DNA wanita muda itu menunjukkan hasil yang sama dengan DNA Raja Tutankhamun. Dan di tahun 2013 terungkap sebuah fakta bahwa mumi wanita muda itu adalah Nefertiti yang menjadi ibu dari Raja Tutankhamun. Sekelompok arkeolog Jerman yang dipimpin oleh Ludwig Borchardt menemukan patung dada Nefertiti pada tahun 1912 di ruang kerja Thutmose di Amarna, Mesir. Patung ini telah disimpan di berbagai lokasi Jerman sejak penemuannya. Patung dada Nefertiti telah menjadi simbol budaya Berlin, Jerman serta Mesir kuno. Patung ini juga menjadi subjek perdebatan antara Jerman dan Mesir yang menginginkan agar patung tersebut dikembalikan ke tempat asalnya. Patung dada Nefertiti telah berada di Jerman sejak tahun 1913 dan dipajang di Museum Neuss di Berlin. Selama bertahun-tahun, pemerintah Mesir telah berulang kali melakukan negosiasi dan menuntut agar patung tersebut dikembalikan kepada mereka. Namun negosiasi selalu berakhir dengan kebuntuan karena Jerman menolak mengembalikannya. Pemerintah Mesir percaya bahwa Nefertiti adalah milik Mesir dan patung tersebut dibawa keluar dari Mesir secara ilegal dan karena itu harus dikembalikan. Sedangkan Jerman berdalih mereka adalah pemilik sah patung karena mendapatkannya melalui penggalian resmi.